Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada para dosen penguji. Yang terhormat Ibu Igusti Ayu Sridiana Putri, SKM MPH selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Ibu Cokorda Dewi Widyahana Sundari, SKM MSI selaku dosen penguji 2 sekaligus sebagai dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Igusti Putu Sudita Puryana, STPMP selaku dosen penguji 3. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena pada kesempatan kali ini saya, Nikomang Santi Puspadewi, dengan NIM P0713401825, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, program D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Angka Kuman pada Sate Babi yang dijual di Kecamatan Gianyar. Yang pertama ada latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Makanan harus aman bagi manusia, juga harus bebas dari mikroorganisme dan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Sekitar 80% penyakit yang ditularkan melalui makanan disebabkan oleh bakteri patogen. Adanya bakteri pada makanan akan menyebabkan kontaminasi makanan dan dapat menjadi media bagi suatu penyakit. Penyakit yang ditimbulkan seperti diare. Kasus diare di Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 diperkirakan sekitar 13.829 untuk semua umur yang dilayani 8.827 orang atau 63,8%. Dengan hal ini dipastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi syarat keamanan pangan. Di Bali, khususnya di Gianyar, sangat umum menggunakan daging babi untuk pembuatan sate. Proses pembuatan sate meliputi pemilihan daging, kemudian daging dibersihkan dengan air mengalir dan dipotong secara dadu. Lalu diberikan bumbu dan ditusuk dengan tusukan sate. Setelah itu dibakar di atas bara api sambil dibolak-balik. Hasil survei oleh penulis yang dilakukan di lokasi pedagang sate babi menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang kurang memperhatikan kebersihan makanan dan berperilaku tidak sehat saat mengolah makanan. Misalnya, tidak selalu mencuci tangan sebelum mengolah makanan, dan biasanya hanya menggunakan lap tangan untuk membersihkan kotoran tangannya. Berdasarkan hasil penelitian Bagiastra dan Damayanti tahun 2018, menyatakan bahwa saat pengolahan sate bulayak dan penyajian sate bulayak di objek wisata Suranadi, Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, masih belum memenuhi standar higien dan sanitasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keamanan pangan merupakan syarat utama dan sangat penting untuk menentukan makanan tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat agar dapat menjaga kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut. Berdasarkan SNI nomor 7388 tahun 2009, terkait batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan produk olahan daging yaitu jumlah total kuman maksimal adalah 1 kali 10 pangkat 5 koloni per gram dalam 30 derajat Celcius selama 72 jam. Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah bagaimana analisis angka kuman pada sate babi yang dijual di Kecamatan Gianyar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui jumlah angka kuman pada sate babi yang dijual di Kecamatan Gianyar. Tujuan khusus yang pertama, menghitung angka kuman pada sate babi yang dijual di Kecamatan Gianyar. Yang kedua, mengetahui higien dan sanitasi pedagang sate babi di Kecamatan Gianyar. Dan yang ketiga, menggambarkan angka kuman pada sate babi yang dibandingkan dengan SNI nomor 7388 tahun 2009. Adapun tinjauan pustaka dalam karya tulis ilmiah saya yang memuat tentang pengertian makanan, sate babi, keamanan pangan, personal hygiene, hygiene sanitasi, kontaminasi pangan, dan angka kuman. Selanjutnya, bab 3 kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi angka kuman pada sate babi yaitu tingkat kematangan, personal hygiene pedagang, dan sanitasi lingkungan. Dari faktor tersebut, maka dilakukan pengujian kualitas mikrobiologi pada sate babi. Uji yang dilakukan adalah uji angka kuman. Hasil angka kuman kemudian dibandingkan dengan SNI nomor 7388 tahun 2009, sehingga diketahui kualitas sate babi apakah memenuhi standar atau tidak memenuhi standar angka kuman. Jika jumlah koloni bakteri melebihi standar yang ditentukan, maka sate babi tidak dapat dikonsumsi karena dapat menyebabkan dampak bagi kesehatan seperti diare, muntaber, dan keracunan makanan. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini adalah sate babi, angka kuman, personal hygiene, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, bab 4 metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi untuk pengambilan sampel sate babi dilakukan di Kecamatan Gianyar. Untuk pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Panureksa Utama di Jalan Genitri nomor 11 Tonja, Kecamatan Denpasar Utara. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari hingga April 2021. Populasi penelitian ini adalah seluruh sate babi yang dijual di Kecamatan Gianyar dengan jumlah pedagang sate babi yaitu sebanyak 27 pedagang. Unit analisis penelitian ini adalah sate babi yang diperoleh dari pedagang sate babi di Kecamatan Gianyar dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 19. Kriteria sampel yaitu sate babi yang baru selesai dibakar dan pedagang sate babi yang berjualan dengan tanpa bangunan permanen, yang artinya pedagang tersebut berjualan dengan bak terbuka atau dengan payung atau terpal saja. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik cluster sampling. Selanjutnya, bahan dan cara. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel diambil oleh penulis dengan cara membeli sate babi pada pedagang sate babi sebanyak 4-5 tusuk, dan sate babi tersebut dimasukkan ke dalam plastik steril. Kemudian diberikan label berupa kode sampel, kemudian dimasukkan ke dalam cool box, dan dibawa ke Laboratorium Panureksa Utama untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah sampai di laboratorium, dilakukan preparasi sampel. Setelah itu dilakukan pemeriksaan angka kuman. Setelah itu dilakukan pembacaan dan perhitungan hasil, kemudian hasil dilaporkan. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, pemeriksaan laboratorium. Setelah itu, dilakukan pengolahan dan analisis data. Selanjutnya, bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran lokasi penelitian. Kecamatan Gianyar adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar yang memiliki 17 desa atau kelurahan. Luasnya adalah 50,59 km persegi. Per akhir tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Gianyar adalah sebanyak 95.310 orang dengan 48.100 orang laki-laki dan 47.210 orang perempuan. Selanjutnya, karakteristik objek penelitian. Sate babi yang diambil merupakan sate babi yang baru saja selesai dibakar oleh pedagang. Waktu pembakaran sate babi biasanya kurang lebih 6 menit. Ciri-ciri sate yang sudah matang dapat dilihat dari perubahan warna daging menjadi kecoklatan. Harga sate babi bervariasi tiap pedagang. Biasanya 5.000 mendapatkan 4 tusuk sate babi. Selanjutnya, hasil angka kuman. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 19 sampel sate babi, sebanyak 11 sate babi atau 57,9% yang tidak memenuhi syarat, dan sebanyak 8 sate babi atau 42,1% memenuhi syarat yang dibandingkan dengan SNI nomor 7388 tahun 2009 dengan persyaratan ALT atau angka lempeng total yaitu kurang atau sama dengan 10⁵ koloni per mili. Selanjutnya, hasil personal hygiene. Hasil observasi personal hygiene pedagang dengan kategori baik, sejumlah 2 pedagang dengan persentase 10,5%, kategori cukup, jumlah pedagang sebanyak 8 dengan persentase 42,1%, kategori kurang, jumlah pedagang sebanyak 9 dengan persentase 47,4%. Selanjutnya, hasil sanitasi lingkungan. Dengan kategori baik, sejumlah 3 pedagang dengan persentase 15,8%, kategori cukup dengan jumlah pedagang 10 dengan persentase 52,6%, dan kategori kurang, jumlah pedagang 6 dan persentasenya 31,6%. Berikut adalah hasil angka kuman sate babi berdasarkan personal hygiene. Selanjutnya, hasil angka kuman sate babi berdasarkan sanitasi lingkungan. Selanjutnya ada pembahasan. Hasil pengujian angka kuman menunjukkan bahwa dari 19 sate babi, sebanyak 11 diantaranya tidak memenuhi syarat menurut SNI nomor 7388 tahun 2009. Faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu tingkat kematangan sate babi. Dalam hal ini, tingkat kematangan sate babi hanya diamati oleh penulis dengan mengamati dari luar saja, yaitu dilihat dari perubahan warna daging babi sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Daging yang sudah matang akan berwarna kecoklatan. Faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu personal hygiene dan sanitasi lingkungan dari pedagang sate babi yang masih belum memenuhi syarat Permenkes tentang hygiene sanitasi jasa boga. Hal tersebut sebanding dengan penelitian Supiansah, Rohmawati, dan Selviana tahun 2015
yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara personal hygiene dengan angka kuman pada sate ayam di kota Pontianak. Selanjutnya, personal hygiene. Sebanyak 18 pedagang atau 94,7% sudah menggunakan masker, namun sebanyak 12 pedagang atau 63,2% tidak menggunakan masker dengan benar. Penggunaan masker memiliki tujuan untuk mencegah penularan penyakit, utamanya penyakit pernafasan dan penularan kuman ketika proses pengolahan makanan. Kemudian, sebanyak 4 pedagang atau 21,1% sembari merokok pada saat mengolah dan menyajikan sate babi. Kebiasaan merokok pada saat mengolah makanan dapat menyebabkan bakteri atau kuman dari mulut dan bibir dapat dipindahkan ke tangan sehingga tangan semakin kotor dan selanjutnya akan mengotori makanan. Selanjutnya, pedagang sate babi sebanyak 17 pedagang atau 89,5% tidak menggunakan celemek. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniatun dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara praktik hygiene penjual dengan kualitas mikrobiologis gado-gado di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Selanjutnya, sebanyak 15 pedagang atau 78,9% tidak menggunakan penutup kepala. Namun, rambut pedagang sudah terikat dengan rapi, dan ada yang menggunakan penutup kepala berupa topi sebanyak 4 pedagang atau 21,1%. Serta, sebanyak 19 pedagang sate babi tidak menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan sate babi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Amalia dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa adanya hubungan bermakna antara praktik hygiene pedagang dengan kualitas mikrobiologi batagor. Selanjutnya, pedagang sate babi sebanyak 7 atau 36,8% masih memiliki kuku tangan yang panjang dan ada kotoran. Ada juga satu pedagang atau 5,3% yang memiliki luka pada jari tangannya, akan tetapi sudah ditutup dengan perban penutup luka. Serta 14 pedagang sate babi atau 73,7% belum mencuci tangan sebelum dan sesudah pengolahan sate babi. Juga mencuci tangan hanya pada satu wadah dan atau menggunakan kain lap untuk membersihkan kotoran tangannya. Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari, Merta, dan Sarihati tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat 15% tangan penjamah makanan mengandung bakteri Staphylococcus sp dan 25% tangan penyamah makanan mengandung bakteri Escherichia coli. Hal tersebut sebanding juga dengan penelitian Firdausi, Raharjo, dan D. tahun 2017 yang menyatakan bahwa adanya hubungan kondisi praktek pencuci tangan dengan jumlah angka kuman pada ikan asap. Dan sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani tahun 2014 yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara praktek penyamah makanan dengan angka kuman pada ikan bawal bakar. Oleh karena itu, pencucian tangan merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pekerja yang terlibat dalam penanganan makanan. Selanjutnya, sanitasi lingkungan. Berdasarkan observasi lokasi tempat penjualan, rata-rata dekat dengan sumber pencemaran debu karena dekat dengan jalan raya, yaitu sebanyak 13 pedagang atau 68,4% tidak memenuhi syarat. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trigunarso tahun 2020 yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara hygiene sanitasi dengan angka kuman pada makanan jajanan di lingkungan sekolah Yayasan Kartika Jaya, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, berdasarkan observasi tersedianya tempat sampah yang jauh dari tempat pengolahan sate babi, sebanyak 3 pedagang atau 15,8% tidak memenuhi syarat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdausi, Raharjo, dan D. tahun 2017 yang menyatakan bahwa adanya hubungan kondisi tempat sampah dengan jumlah angka kuman pada ikan asap. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunus, Umbuh, dan Pinontoan tahun 2015 yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara sanitasi pengolahan sampah dengan kontaminasi Escherichia coli pada makanan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi mengenai sate babi yang belum dibakar, disimpan dalam tempat yang terlindung dari cemaran lalat, serangga, tikus, dan hewan-hewan lainnya, sebanyak 7 pedagang atau 36,8% tidak memenuhi syarat. Hal tersebut sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryati, Budianto, dan Husamah tahun 2018 yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara hygiene sanitasi dan jumlah bakteri pada sosis bakar. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu
Hasil angka kuman sate babi tertinggi yaitu 2,60 kali 10 pangkat 7 dan hasil yang terendah yaitu 1,05 kali 10 pangkat 3. Hasil angka kuman sate babi sebanyak 11 atau 57,9% tidak memenuhi syarat dan sebanyak 8 atau 42,1% memenuhi syarat batas cemaran mikroba menurut SNI nomor 7388 tahun 2009. Dan dari hasil observasi yang dilakukan didapatkan personal hygiene 47,4% dengan kategori kurang, dan sanitasi lingkungan 31,6% dengan kategori kurang. Jumlah angka kuman yang tidak memenuhi syarat sebagian besar ditemukan pada personal hygiene, yaitu sebanyak 47,4% dengan kategori kurang. Untuk sanitasi lingkungan, ditemukan sebanyak 31,6% dengan kategori cukup, serta 26,3% dengan kategori kurang. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu kepada pedagang sate babi agar memperhatikan sanitasi lingkungan seperti sate yang belum dibakar diwadahkan pada tempat yang tertutup, dan meningkatkan personal hygiene yang baik dalam mengolah sate babi seperti membersihkan kuku secara berkala, menggunakan celemek, sarung tangan, tutup kepala, dan menggunakan masker dengan benar, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah sate babi. Kemudian kepada penelitian berikutnya, agar hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan dan dilakukan penelitian lebih lanjut, seperti identifikasi bakteri yang ada pada sate babi dan penelitian lainnya. Baik, sekian pemaparan karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.